Halo, selamat malam rekan-rekan semua. Adakah di antara rekan-rekan yang sedang mengalami kesepian? Mungkin ya ada di sekitar kita banyak orang, keluarga, teman, tapi mungkin teman-teman merasa bahwa melakukan segala sesuatunya, bahkan di tempat ramai sekalipun, jadi tetap merasa sendirian dan bahkan akhirnya kesepian. Nah, kita mau belajar apa saja sih penyebab, lalu mengapa itu terjadi, dan bagaimana hal itu bisa mengganggu dan tentu bagaimana mengatasinya, tetapi berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh hambanya Ibu Krisna Dewi, seorang konselor yang sangat ahli di bidangnya, yang sudah melalang buana dan malang melintang dalam dunia konseling. Jadi teman-teman jangan ragukan untuk pantengin dari awal hingga akhirnya. Mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Terima kasih karena Engkau, Tuhan Yesus, yang mengasihi kami. Seringkali kami sebagai pribadi, bahkan orang Kristen, merasa kesepian. Tolong kami untuk ajar kami sesuai dengan firman Tuhan melalui hambamu Ibu Krisna, berbicara tentang hal ini yang dengannya kami diberkati Tuhan dengan jalan keluar. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bu Krisna, saya persilakan Ibu. Malam, terima kasih buat kesempatannya kita untuk bisa kembali sharing ya. Tema malam hari ini luar biasa tentang kesepian atau loneliness. Tadi sudah disebutkan di awal, kesepian itu bisa juga terjadi di tempat keramaian sekalipun. Ya, apa itu kesepian, kemudian kenapa bisa terjadi, apa penyebabnya, lalu nanti bagaimana kita bisa mengatasi kesepian itu, tentu yang sudah kita renungkan dan berdasarkan firman Tuhan. Kalau saya boleh bertanya, ya, pada malam hari ini dalam program Bara Digital Ministry, siapapun yang Anda menyaksikan, apakah ada di antara Anda yang sedang kesepian? Karena kesepian itu tidak pandang bulu, ya, mau masih kecil sekalipun, pemuda, remaja, orang tua, bahkan paling yang sering merasakan ketika sudah di usia indah, di lanjut usia ya, usia sudah tua, anak-anak sudah mungkin di luar kota, ya teman-teman sudah banyak juga yang meninggalkan aktivitas pekerjaan, kalau sekarang pensiun ya bisa sampai 58, 60 sudah tidak lagi bisa rutin kita lakukan karena kita sudah harus istirahat di rumah. Lalu bagaimana mengisi hal-hal yang mungkin menghadirkan kesepian itu, gitu ya. Nanti kita juga akan bicarakan mengatasinya bagaimana. Dan yang pasti kita akan berdasarkan firman Tuhan. Dan hari ini saya mengambilkan tentang loneliness atau kesepian itu yang ternyata Yesus sendiri alami. Ya, saya ambilkan dari Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-38. Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-38, ini menggambarkan Yesus ketika dia merasakan kesepian, merasa ditinggalkan oleh Bapaknya. Ya, ketika dia di Taman Getsemane sedang bergumul, dia tahu saatnya akan tiba untuk dia ditangkap, untuk dia disalibkan. Kok seolah-olah nggak ada yang ngertiin perasaannya. Kok sepertinya Bapaknya meninggalkan dia. Sepertinya murid-muridnya kok nggak peduli sehingga dia merasa kok enak-enak ya murid-muridnya itu tertidur lelap. Sementara hatiku sangat sedih. Kita baca ya di Matius pasal yang ke-26 ayat 38. Firman Tuhan di sana berbunyi, lalu katanya kepada mereka, ini kata Yesus ya, pada para muridnya. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Jadi siapapun kita yang saat ini sedang merasakan kesedihan, kesepian, merasa kadang-kala, aduh, pinginnya nggak berdaya, pinginnya kok sampai pingin mati saja rasanya. Ternyata Yesus pun pernah mengalami itu. Dia merasa ditinggalkan oleh Bapaknya, oleh murid-muridnya yang saat itu ada di seberangnya tetapi sedang tertidur lelap.
Yesus berkata kepada mereka, hatiku sangat sedih. Saya ketika memahami ayat ini juga ikut merasakan seorang konselor ya, mudah berempati, merasakan kesedihan yang dirasakan Tuhan. Ya, hatiku sangat sedih, seperti pingin mati rasanya. Dia tahu saatnya akan tiba, sebentar lagi dia akan mati. Ya, tapi kok nggak ada yang nguatin ya? Kok nggak ada yang nepuk-nepuk pundaknya? Kamu pasti bisa, kamu bisa lalui, kamu kuat. Nggak ada. Yesus merasa sendiri dalam ketakutannya. Makanya dia mengatakan juga, tinggallah di sini. Dia butuh teman. Orang yang kesepian, walaupun tidak selalu kesepian itu di tempat yang sepi atau butuh orang lain, tapi orang kesepian, apalagi dalam ketakutan, di sini dikatakan dalam firman Tuhan, butuh ditemenin. Tinggallah di sini, firman Tuhan tadi. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Jaga-jaga untuk apa? Sebentar lagi musuh itu akan menangkap Yesus. Kalau kita dalam keseharian kita, kadang-kadang kalau orang udah tua gitu ya, Bu, jangan pulang dulu toh nak. Mama masih kangen misalnya. Bu, jangan pulang dulu toh cucuku, nginep lagi lah. Sehari, 2 hari, 1 minggu mau liburan, mainlah sini. Tinggal bersama saya. Ya. Kemudian tadi firman Tuhan berjaga-jaga. Ini jaga-jaga karena mau ditangkap, kemudian akan disalibkan. Kalau dalam keseharian kita, mungkin kita berjaga-jaga yang punya penyakit, misalnya, aduh sendirian, takut nih kepleset. Tinggal di sini dong, jaga-jaga, takut nanti jangan-jangan pintunya belum tak tutup. Ya, jangan-jangan kompornya belum tak matiin. Kita kadang-kala merasa bingung sendiri. Ya, untuk berjaga-jaga takut sakit, takut nanti kelupaan, segala macam yang membahayakan. Orang yang kesepian kadangkala merasakan hal seperti itu. Tetapi kalau dari Matius pasal 26 ayat yang ke-38 tadi, ada paling tidak 3 atau 4 kriteria kesepian. Jadi, satu, orang yang kesepian itu merasa sedih. Hatiku sedih. Terus kadangkala nggak berdaya, nggak punya kekuatan, nggak punya sikap yang optimis. Kadang-kala bahkan di titik nadir yang terbawah dia mengatakan, lu pinginnya mati aja deh. Nggak ada yang peduli sih. Kayaknya percuma hidup ini. Itu perasaan-perasaan orang yang kesepian bisa seperti itu, seperti di Matius pasal 26 ayat 38 ini. Butuh teman, tinggallah di sini. Tinggal yuk, jangan pulang dulu, temenin aku. Dia butuh teman untuk berjaga-jaga, untuk ya menemani supaya semuanya lancar, nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu menurut di Matius pasal 26 ayat 38 kita bisa menafsirkannya seperti itu. Tetapi bagaimana kesehariannya secara psikologis juga? Apakah ada trauma-trauma tersendiri ketika dulu waktu kecil ditinggalkan, sekarang ketakutan ketika dalam kesendirian? Walaupun sekali lagi, kesepian itu tidak selalu identik dengan kesendirian. Buktinya apa? Banyak orang yang sendiri tetapi happy. Hari ini mengerjakan itu, jam sekian ada meeting dengan ini, jam sekian ada pelayanan, jam segini harus senam, harus makan ini, harus latihan paduan suara, padat walaupun sendirian, happy. Ya, semangat gitu ya. Sebelum lebih lanjut lagi, apa sih itu kesepian? Kesepian itu adalah perasaan dalam diri orang tersebut yang tersisihkan, kayaknya tersingkirkan ya dari komunitas atau dari orang lain. Dia merasa diabaikan, dia merasa nggak didengerin, dia merasa dicuekin, nggak dipedulikan, merasa nggak diajak bicara, padahal dia sendiri yang tidak juga mau membuka bicara. Makanya ketika orang dalam
dalam kesepiannya itu dibutuhkan juga keterbukaan. Coba saya mau tanya, kalau kita disuruh memilih berteman, kita pilih orang yang ramah, yang suka bercerita, yang responsif gitu ya, bisa take and give, atau orang yang pendiam aja. Tentu kita akan milih orang yang enak diajak komunikasi, bukan? Nah, untuk mengatasi kesepian kita jangan menjadi orang yang menarik diri, kemudian seolah-olah nggak dibutuhkan, seolah-olah nggak diajak bicara, dicuekin. Itu pikiran-pikiran negatif orang yang merasa kesepian. Adakah di antara Bapak Ibu sekarang ya coba kita evaluasi dalam diri kita. Jangan-jangan saya termasuk orang yang kesepian nih, merasa nggak berguna, merasa nggak dipedulikan, kok nggak ada yang ngomong, nggak ada kegiatan, males-malesan, kemudian pikirannya negatif, bahkan di tengah keramaian misalnya kita di mall pun kayaknya kita bengong, kayaknya kita nggak merasakan hiruk pikuk orang, suasana mungkin yang ramai berjualan, nawarin ini, nawarin itu, promo ini, promo itu, kita kayaknya kosong. Itu kan kesepian, bisa terjadi di tengah keramaian. Makanya kesepian itu tidak melulu membutuhkan orang lain. Ya, kesepian itu tergantung dari kita. Makanya apa nih yang harus kita lakukan ketika kita sepian? Ketika kita merasa kesepian, apa yang mesti kita lakukan? Perbanyak aktivitas sosial kita. Suami saya udah pensiun dari 2 tahun yang lalu. Ya, di pojok rumah kami itu ada tempat untuk pelatihan ya, Lemnas ya, lembaga untuk pelatihan nasional apa untuk kalau mau menjadi akpol gitu ya, taruna-taruna. Banyak anak-anak muda suka lari-lari, alat-alat peraga olahraganya banyak. Mulai kan kadang-kadang jam 8 pagi. Suami saya ke sana dulu pagi, ngobrol sama pimpinannya gitu ya, yang punya ownernya. Ayo Pak Edi, suami saya namanya Edi, olahraga ya, ayo gunakan semua alat yang ada. Tanpa saat istirahat jam 10, kadang-kala suami saya bawa kopi dari rumah. Ayo ngopi-ngopi atau minuman jahe gitu ya. Ngobrol-ngobrol. Tahu-tahu pulang-pulang sudah jam 10, setengah 11, kemudian bisa santai-santai dan mandi, kadang-kala nonton TV, makan siang. Nanti banyak dia menulis, dia menerbitkan udah 2 buku nih. Buku tentang bagaimana dulu dia bekerja di asuransi dalam legal untuk investigasi, dan buku tentang roman gitu ya, tentang novel kami berdua, kisah kisah cinta gitu ya. Udah jadi, udah terbit, artinya kita bisa apa namanya, baca-baca, meluangkan hobi. Jadi nggak kesepian. Lakukan hobi kita, perbanyak aktivitas sosial, lakukan hobi kita, ya. Kemudian banyak juga pelayanan di gereja, ya. Anda bisa apa? Paduan suara dalam pengurus wilayah, sekretaris, mau seksi pemerhati, mau seksi persekutuan, ya. Kemudian kalau ada event-event, misalnya event mau Paskah, oh ada pertemuan-pertemuan, meeting-meeting mempersiapkan segala sesuatunya, oh ada kebutuhan mencari dana, masuk seksi dana, apapun itu. Perbanyak aktivitas yang positif, lakukan hobi-hobi yang positif, perbanyak untuk bersosialisasi dengan teman, tetangga. Kalau saya ke pasar modern, ya rumah kami di dekat pasar modern gitu ya, di Modern Land Tangerang situ. Kalau kami ke pasar, kadang-kala kita melihat kelompok-kelompok bapak-bapak dari bersepeda, karaokean, minum ya di tempat yang pasar terbuka gitu ya. Mereka pada senang-senang, punya komunitas. 10 orang, 8 orang pada berkumpul. Mari kita lakukan itu, punya teman. Karena ya kalau tidak seperti itu, ini yang untuk khusus usia yang sudah lanjut ya, kita akan merasa ya teman-teman udah pada dipanggil Tuhan misalnya, nggak ada teman lagi. Dukungan keluarga juga penting ya. Ketika mungkin anak kita nggak percaya diri,
Anak-anak remaja pemuda kan juga ada yang merasa kesepian, ya. Kemudian malas untuk bersosialisasi di gereja atau di luar atau melakukan hobinya, cuman mager ya. Malas gerak di dalam kamar, kemudian murung. Nah, kita perlu support, ya, perlu support untuk membuka wawasan pikirannya. Apakah pengen untuk les musik, olahraga, mau ditemani kemana, cari teman yang membangun, yang punya komunitas, jangan sendirian, untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kelompok misalnya, atau hobi-hobi yang disukai. Kalau dulu anak saya ketika SMA, SMP punya tim futsal, yang cowok ya. Kalau anak kami perempuan punya tim untuk cheerleader, bahkan dia kaptennya. Jadi kadang-kala kalau mau lomba lebih, seminggu bisa 5 kali latihan sampai malam. Kita yang kerja udah pada pulang, dia belum pulang. Tapi banyak hal yang dilakukan. Ya, kalau di gereja juga anak saya yang pertama itu organis, yang kecil itu di bagian multimedia, ada yang dilakukan. Ini bagian untuk mengisi supaya kita berarti. Kebermaknaan, meaningful itu membuat kita bisa bersyukur dengan diri kita, dan orang yang bersyukur dengan keberadaan dirinya tentunya orang yang tidak kesepian. Orang yang kesepian sulit untuk merasakan mensyukuri apa yang ada. Kenapa orang bisa kesepian? Pertama, kesepian itu sebetulnya letaknya bukan oleh karena tidak diperhatikan, tidak adanya orang lain, tetapi lebih kepada diri kita sendiri. Jadi kesepian itu oleh karena penyebabnya yang utama ego kita. Kita selalu ingin orang lain perhatikan kita. Kita selalu ingin orang lain yang melibatkan kita. Padahal harusnya kita yang melibatkan diri kita dalam hubungan sosial, dalam pelayanan, dalam aktivitas. Tapi kita ngarepin orang lain. Bukankah itu egois? Kemudian kita menyuruh orang lain yang memperhatikan kita, yang peduli ke kita, yang ngajak-ngajak kita. Dan kita cuma pasif. Bukankah itu tanda bahwa kita egois? Makanya mari kita ketika kita kemudian merasakan kesepian, kita itu harus fokus. Jadi kesepian itu sebetulnya muaranya dari dalam diri kita sendiri yang ego kita. Dan juga karena kita kadang-kala merasa minder, merasa males, malu, biarin aja begini. Ya akhirnya Anda punya dunia sendiri yang kemudian gampang nyalain lingkungan, gampang nyalain orang lain. Yang penting gue begini. Bukankah itu ego? Dan kesepian bisa terjadi juga karena kita tidak fokus. Coba kalau saya boleh tanya ya, saya mau bertanya kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saat ini mengikuti program Bara Digital Ministry dengan topik kesepian, loneliness. Itu perasaan tersingkirkan oleh orang lain karena tidak diperhatikan, merasa nggak dilibatkan. Salah satu penyebabnya adalah juga karena kita tidak fokus. Pertanyaan saya, fokus kita harus kemana? Dalam hidup kita, fokus kita harus kemana? Fokus kita harus ke Tuhan. Tuhan itu jawaban hidup kita. Tuhan itu yang menopang hidup kita. Tuhan itu yang senantiasa menjadi konselor agung tempat kita mencurahkan hati kita. Kadang sedih kita bisa berbicara, meneteskan air mata pun Tuhan juga sebetulnya selalu hadir. Dia Allah yang imanen, yang dekat dengan kita. Firman Tuhan berkata sekali-kali, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Jangan takut, aku menyertai engkau. Aku akan menuntun engkau. Aku akan memberikan kemenangan kepadamu. Tangan kananku ini akan memberikan kemenangan kepadamu. Jangan takut. Tuhan, kekuatan kita, mari fokus kepada Tuhan, supaya kesepian itu tidak pernah terjadi dalam diri kita. Jangan nyalain keadaan, jangan nyalain orang lain, jangan nyalakan ini, itu. Masa lalu kita mungkin orang tua saya sibuk, saya sering ditinggalin, jadinya saya kosong, hampa.
mengubah orang tua teramat sulit. Mari kita mindset kita yang diubah. Oh, orang tua saya dulu sibuk ninggalin saya. Ya mungkin karena untuk nyekolahin saya. Karena untuk saya bisa memperoleh gizi yang baik. Walaupun tentu kita juga rasa sedih itu ada. Tetapi pikiran kita positif ketika kita fokusnya ke Tuhan. Fokus ke Tuhan membuat kita kuat, membuat kita dapat syukur. Kita tidak merasa kesepian. Kapanpun Tuhan siap untuk kita ajak bicara. Kapanpun punya keluhan, mungkin kesepian Tuhan, saya mesti apa nih? Kasih hikmat-Mu dong. Saya kok sedih ya Tuhan, rasanya kangen dengan anak saya. Saya kok sedih ya Tuhan, sampai usia sudah kepala 3 nih, kepala 4 kok belum punya jodoh. Saya kesepian loh Tuhan. Karena Tuhan belum kirimkan jodoh buat saya. Saya pingin pasangan hidup. Mari kita berpikir ada Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik pada saya dalam waktunya Tuhan. Saya melakukan bagian saya dengan baik. Saya tidak menutup diri. Saya mau terbuka. Kalau Anda terbuka, teman juga banyak. Jadilah pribadi yang terbuka, yang rendah hati, ya, supaya kita juga punya banyak relasi. Pertemanan itu penting. Tapi kalau kita sombong, kita kemudian merasa paling benar, selalu pengen disapa duluan, selalu pengen dilayani duluan. Hati-hati. Karakter seperti itu menjauhkan kita dari banyak orang yang mungkin juga bisa menyebabkan kita kesepian. Karakter yang bagus menjadi sahabat. Tapi karakter yang busuk seperti musuh yang menjauhkan kita. Anda mau kesepian atau Anda mau mengisi hari-hari Anda dengan bermanfaat sehingga Anda merasakan sukacita, merasakan percaya diri yang kuat, merasakan selalu ada hal-hal baik yang bisa saya lakukan sehingga tidak kesepian, itu pilihan Anda. Anda mau berdiam diri atau Anda mau membangun hubungan sosial dengan tetangga, kanan kiri, saudara bersaudara, mengisi waktu-waktu dengan schedule yang baik, olahraga, musik, bernyanyi, berkegiatan sosial, berkegiatan di gereja, membaca, menulis, apapun yang Anda bisa, coba lakukan. Karena itu bagian dari menyelesaikan atau menanggulangi kesepian yang bisa melanda dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Jadi hari ini kita belajar. Satu, ternyata Yesus pun mengalami kesepian. Ternyata Yesus pun pernah mengalami kesepian, sehingga kalau Anda saat sedang bergumul dengan kesepian, cari Yesus. Dia bisa menguatkan Anda. Dia sudah pernah mengalaminya. Ya, di Matius pasal 26 ayat 38 tadi. Dia berkata kepada murid-muridnya, hatiku sedih rasanya. Pengen mati. Hatiku sangat sedih. Pengen mati rasanya. Tinggallah bersama dengan aku dan berjaga-jagalah. Yesus butuh teman, Yesus butuh support. Dan dia bisa melalui semuanya itu dengan kemenangan yang diberikan oleh Bapaknya. Anda pun pasti bisa. Ketika fokus Anda kepada Tuhan, tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan keadaan, Anda juga membuka diri untuk melakukan banyak hal yang positif. Anda punya schedule yang tetap, yang indah dalam hari-hari Anda. Lakukan passion Anda, baik anak muda, baik Anda yang masih remaja, orang tua, Anda akan merasa diri Anda tetap ada manfaatnya. Anda bisa mensyukuri diri Anda, dan itu akan menjauhkan Anda dari rasa kesepian. Semoga apa yang saya berikan
dalam sesi atau program Bara Digital Ministry di malam hari ini boleh memberikan kekuatan, membuka inspirasi buat kita, dan menjadi jawaban buat setiap kita yang sedang mengalami kesepian atau loneliness. Tuhan memberkati kita semua. Baik, terima kasih Bu Krisna buat pengalaman dan pelajaran serta nasihat ya yang bisa diberikan bagi kita semua dalam kehidupan seorang Kristen yang juga bahkan Yesus sendiri mengalami kesepian. Nah, Bu, tadi Ibu sampaikan ya kita datang sama Tuhan dalam doa dan saya sangat setuju begitu ya. Tapi kan mungkin ada orang berpikir ketika bahkan mereka masuk dalam kehidupan doa lalu merasa tidak dapat jawaban daripada Tuhan gitu ya. Bagaimana kita menghadapi dan memahami momen-momen dalam tanda kutip saya menyebutnya masa keheningan gitu dari Tuhan gitu ya, karena rasanya kok Tuhan nggak jawab. Nah, apakah ini juga sekaligus dua pertanyaan? Apakah ini juga memang Tuhan izinkan supaya momen yang terbaik bukan hanya daripada jawaban Tuhan, tapi juga dalam proses pembentukan rohani. Bagaimana, Bu? Ya, saya sangat setuju. Ya, itu juga masuk dalam proses pembentukan rohani. Karena begini, ketika kita ada pergumulan dan kita minta pertolongan Tuhan dalam doa kita, satu, doa itu kan tidak selalu ya dijawab saat itu juga. Ada yang mungkin ditunda dulu, ya, yang kita nggak tahu waktunya Tuhan. Atau memang tidak baik untuk diberikan menurut Tuhan yang terbaik itu bukan itu gitu ya. Jadi memang itu membuat kita diuji kesabaran kita. Kadang-kala kalau saya sudah di titik, saya kan juga pernah mengalami, saya pikir siapa sih yang kebal dengan kesepian atau nggak berdaya atau nggak pernah merasakan pergumulan yang berat gitu ya, kemudian menjerit minta tolong ke Tuhan kok nggak dijawab-jawab gitu ya. Saya kadang-kala teringat dengan cepat sekali saya itu mengingat dengan lagu, misalnya saya mengingat lagu yang Yesus Tuhanku, kau paling mengerti rapuh hati ini, letih jiwa ini. Jamah ya Tuhanku, jamah ya Tuhanku, sebab Engkaulah Tuhan yang paling mengerti. Saya nggak ngerti kenapa nggak dijawab, saya nggak ngerti kenapa ini terjadi, tapi saya fokusnya ke Tuhan. Ya, ini memang sulit. Ini memang dinamika rohani tadi ya, disiplin rohani atau kedewasaan rohani membentuk setiap kita. Ada buku yang pernah saya baca, When God Doesn't Make Sense. Ketika Tuhan tidak dipahami. Di situ diceritakan banyak kasus. Punya anak satu-satunya, sudah luar biasa pinternya, dikirim ke Papua, meninggal dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Orang tuanya nggak bisa paham apa maksud Tuhan. Anak saya belajar, anak saya pelayanan, anak saya sampai ke pelosok memberikan dirinya. Kenapa diambil? Itu anak saya satu-satunya. When God doesn't make sense. Ketika Tuhan nggak dipahami. Ketika kita punya pergumulan dan juga nggak segera terjawab. Saya cuma mengatakan Tuhan yang paling mengerti. Kalau memang saat ini nggak dijawab, ya memang ini mungkin yang terbaik harus saya terima. Mungkin saat ini saya tidak memperoleh jawaban yang memuaskan dan bahkan tidak terjawab. Ya, itu bagian dari kita tadi, disiplin rohani kita, dinamika iman kita semakin kuat nggak di dalam Tuhan. Nggak gampang memang, ini butuh latihan yang terus untuk mempercayai kebaikan dan kuasa Tuhan. Kadang-kadang kita menoleh ke belakang lagi. Kadang dia minta tolong Tuhan, ya sudahlah kalau memang ini harus terjadi dan saya nggak ngerti kenapa ini terjadi, muncul lagi nih, Tuhan pimpin langkahku, gitu kan, agar tidak tersesat, pimpin Tuhan, pimpin segenap hidupku. Di titik seperti itulah kita diuji iman kita untuk terus berserah dan mempercayai kuasa Tuhan. Begitu. Baik. Terima kasih Bu Krisna untuk jawabannya. Jadi selalu ya, kadang memang
pengalaman-pengalaman kita tidak merasakan hadirat Tuhan itu yang secara khusus kita perlu definisikan ulang begitu. Nah Bu, kalau misalnya dalam konteks komunitas gitu ya, tadi juga cari teman yang baik atau dalam konteks kita yang akan mencari atau mengusahakan dalam tanda kutip mengusahakan supaya kita tidak merasa kesepian. Nah, tapi kalau misalnya bagaimana kalau di antara komunitas itu ada, nah kita bukan orang kesepian, tapi ada orang yang kesepian di sekitar kita yang bahkan rasanya kita bukan mungkin ada orang yang bentuk kesepiannya kan berbeda-beda ya. Ya misalnya karena hubungan relasi dengan keluarga atau orang tua yang jauh atau bagaimana begitu. Nah, bagaimana kita bisa ikut ambil bagian dalam konteks mendukung mereka yang kesepian secara khusus dalam konteks kalangan anak muda begitu Bu, yang rasanya hahaha tapi ternyata dalam hatinya merasa kesepian. Karena kadang-kadang kalau kita mau mau ambil bagian dalam mendukung tapi takutnya disangka ikut campur, tapi kalau nggak dukung nggak kok cuek banget gitu. Ya, pastinya satu, kita harus menjadi orang yang dipercaya dulu oleh mereka semua itu, teman-teman ya, baik anak muda, remaja, ya memang kita ini orang yang memang, apa ya, orang senang lah kalau ada kita, kemudian mereka pengen segera mencurhatkan ke kita kan merasa nih, orang itu nyaman nggak dengan saya, dia itu percaya nggak dengan saya, bagaimana kedekatan hati dan emosinya dengan saya. Kita kalau orang-orang dewasa kan bisa merasakan itu, berpikir juga. Tetapi ketika kita juga merasakan tahu dia punya masalah kesepian, tetapi dia nggak terbuka dengan kita, gitu ya. Tetapi dia jauh dengan kita, dan kita ingin mencoba nanti dikira campur. Ya. Mari kita lihat sikonnya yang tepat untuk bicara. Jadi situasi kondisi misalnya pas rame-rame, pas makan, atau pas dia tersenyum, atau dia pas main musik yang enak gitu ya. Saya lihat kamu kok nikmat sekali main musiknya. Ya, kayak nggak ada masalah. Padahal kayaknya ada ya. Misalnya, kita kan bisa bisa apa namanya bertanya dalam bentuk bertanya, tetapi yang smooth. Ya, kita tahu dia punya masalah. Enggak kok tante, enggak. Beneran enggak? Ya enggak tante. Dia ketawa-ketawa nih Mas Kata. Kita bisa tanya lagi. Saya dengar kemarin ini kamu, ya misalnya kamu putus kemarin, kemudian katanya enggak doyan makan, ya. Putus pacar misalnya, kemudian saya dengar kamu sampai enggak makan, enggak kuliah gitu ya. Ya, sumpah sih tante, baru terbuka. Nah, kalau terbuka seperti itu kita baru bisa masuk lebih dalam menolong, ya. Jadi kuncinya satu, kita harus ngerasain orang-orang itu menaruh kepercayaan sama kita apa enggak. Ya, kalau kita sendiri nggak dipercaya, kemudian enggak tentu enggak, langsung mereka pergi, ya jangan paksain. Tapi kalau memang kita merasa dipercaya, teman mereka kayaknya sungkan ya, dan Anda dikasih karunia Tuhan untuk bisa menolong dia. Lah, cari waktu yang tepat. Ini yang kedua syaratnya. Cari waktu yang tepat dengan melihat emosi dia itu yang memang pas enak. Karena kalau dia sedang sedih, ya kita bisa pendekatan juga, tapi kadangkala justru ya itu kalau nggak pas, apa-apaan sih tante kok nanya-nanya, udahlah urusin aja hidup tante sendiri gitu, ngapain sih, saya nggak ada apa-apa kok, bisa bisa jadi seperti itu gitu ya, kecuali memang ada insting nurani kepekaan yang Tuhan mengatakan dia sedang sedih, coba disapa. Mungkin kita perempuan sama perempuan bisa, kamu bengong aja, ada apa, ngomonglah. Tapi kalau belum mau ngomong nggak apa-apa loh, kalau saya cuma gitu, nggak apa-apa, malah nangis, kok malah nangis, berarti dia mau ngomong. Saya dikasih kepekaan Tuhan untuk menyentuh pundak dia dalam kesendiriannya, mungkin yang lainnya pada makan, dia nggak mau makan nih. Nah, saya perhatikan sebagai seorang konselor kan, pemerhati kanan kiri lingkungan sangat peka sekali gitu ya. Kemudian saya, kenapa nggak ikut makan? Kayaknya kamu ada masalah ya gitu ya. Kemudian kalau dia menangis, malah menangis, udah, tenang dulu. Berarti dia butuh saya. Tapi kalau dia enggak, ya sudah kalau enggak. Tapi kalau kamu mau ngomong kapanpun, tante siap ya. Itu bagian kita menawarkan dengan lihat situasi, kondisi, kepekaan hati nurani yang Tuhan taruh dalam diri kita.
bentuknya bertanya yang sopan, yang halus. Itu yang harus diperhatikan. Ya, bukan menghakimi, bukan lu ngapain lu, gitu ya. Putus lagi sama pacar kamu. Ya, misalnya seperti itu. Kamu sih, kenapa putus-putus ngaca, misalnya. Bukan seperti itu ya. Jadi, yakinkan dulu Anda orang yang dipercaya, layak dipercaya. Yang kemudian kedua, lihat situasi kondisi yang ada. Kemudian ya hikmat Tuhan mengalir untuk menyapa dengan bentuk pertanyaan yang halus. Begitu. Wah, jadi lebih bukan langsung tanya dengan dalam tanda kutip dalam tanda kutip begitu ya, kita mau jadi pahlawan bagi seseorang, tapi itu sebuah ungkapan kasih yang tulus sehingga persahabatan itu relasinya lebih panjang begitu ya, sehingga dalam waktu-waktu ke depan orang itu lebih secara natural bisa lebih dekat dan berteman dengan kita. Baik, terima kasih Bu Krisna, ini sesuatu yang berharga menurut saya karena dalam praktisnya kita juga cukup bingung begitu ya, apalagi di sekeliling kita ada banyak persoalan baik itu secara psikis, secara mental yang ya mungkin orang menganggapnya sebagai NPD, bipolar dan sebagainya. Yang kadang-kadang kita juga, aduh gimana ya saya mau menolong tapi saya terbatas. Tapi dalam konteks ini kita dilengkapi bukan saja mendoakan secara rohani tapi juga menjadi sahabat yang ada. Dan kadang-kadang mendengar gitu juga sudah cukup untuk memberkati orang-orang di sekitar kita. Terima kasih sekali Bu Krisna. Saya persilakan kalau ada closing statement dari Ibu dan sekaligus menolong kita menutup dalam doa, Bu. Baik, kesepian tidak tergantung dari ketidakhadiran orang lain, tetapi justru tergantung dari Anda sendiri. Bagaimana Anda mengisi waktu-waktu Anda, ya, bagaimana Anda punya pikiran yang positif, punya relasi yang banyak, ya cukup banyak untuk kegiatan sosial, hobi-hobi Anda, kegiatan bergereja, atau aktivitas lain yang positif, ya passion Anda kembangkan. Itu menjadi jawaban ketika Anda tidak mau jatuh larut dalam kesepian. Tetapi kalau memang ada di saat tertentu Anda harus kesepian, fokuslah ke Tuhan. Dia jawaban dari sumber kesepian kita. Dia akan berikan kelegaan dan dia sendiri sudah pernah merasakan bagaimana kesepian dalam dirinya. Jadi dia bisa mengobati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karena kami memiliki Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu mengasihi kami, yang tahu betul isi hati kami, dan tidak pernah meninggalkan kami dalam kesepian kami. Biarlah kami semua yang sudah mendengarkan melalui program Bara Digital Ministry ini boleh dikuatkan melalui firman-Mu, melalui setiap apa yang kami dengarkan, dan kami boleh kuat. Kami tidak kesepian, kami tidak minder, kami tidak berdaya, kami tidak merasakan ketidakberdayaan, tapi justru sebaliknya, kami mau sikap optimis, kami mau percaya diri, kami merasa bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang selalu ada di samping kami. Ampuni Tuhan setiap kekurangan kami, berkati terus Bara Digital Ministry, keberadaannya menjadi berkat dan hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk Bu Krisna dan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bergabung dengan kami. Jangan lupa untuk follow media sosial dari Bara Digital Ministry dan subscribe YouTube channelnya. Serta teman-teman bisa mengunjungi website kami dan juga teman-teman bisa menyebarluaskan video-video pembelajaran dari Bara. Saya Feby bersama dengan Bu Krisna dan kerabat yang lain di balik layar. Kami undur diri, Tuhan berkati kita semua. Amin.